Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia Allah, kemudian rasa cinta Allah yang begitu besar pada kita semua. Alhamdulillah, Allah bangunkan kita, kemudian Allah gerakkan kaki kita untuk melangkah menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sholat subuh berjamaah, di mana fadilah daripada sholat subuh berjamaah ini laksana kita melaksanakan sholat semalam suntuk. Nah, biasa nih kita sholat tarawih yang mungkin setengah jam, nah imamnya mojone rada dawa ngoten niku pun bundel nggih. Tapi dengan kita hanya sholat 2 rakaat di masjidnya Allah, itu pahalanya setara dengan sholat semalam suntuk. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan-kemudahan untuk berikutnya bisa istiqomah menjalankan sholat subuh berjamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sholat subuh ini nanti nyuwun ampun kudur, nanti masih ada agenda kang sepeda di menika kajian. Insyaallah mungkin dipun aturaken Ustaz Nadif Ibadur Rahman. Insyaallah karena wonten wekdal dinten menika menika bertepatan dengan Isra Mi'raj, peristiwa penting. Nanti insyaallah kajian kita pada subuh kali ini bertemakan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil ibrah pelajaran tentang peristiwa besar tersebut. Kemudian saat samunipun kajian, insyaallah mangke sampun dipun siapaken sarapan. Nanti saran-saran monggo saling sambil untuk mengikatkan tali silaturahim kita sarapan sesarengan. Lan mungkin insyaallah mangke sabibaripun kajian kula pilih mangke ingkang badhe ngersake lan mangke wonten cek kesehatan nggih ngagem alat akupuntur. Alhamdulillah menika nggih piyambakipun sampun ready wonten mriki mangke pengecekan kesehatan wonten salebetipun masjid. Mungkin bergantian ingkang sarapan wonten ingkang pengecekan kesehatan. Nanging kangge penekanan kemawon bahwasannya cek kesehatan akupuntur menika boten saged dipun ginakaken dados rujukan utama. Nggih menawi tinggi rujukan utama ngeten Prodia nopo Kimia Farma nggih niku mungkin hanya sebagai indikator tinggi sinyal awal mawon ngoten. Nggih saking kula belajar kabeh semanten, mudah-mudahan acara menika mungkin saged dipun agendakan rutin nggih saking takmir. Insyaallah nanti menawi evaluasi dinten menika mungkin saged dipun agendakan bulan sepidah. Lajeng mungkin ada sing bertanya-tanya kok nah niku biayanya saking pundi? Alhamdulillah biaya kegiatan wonten subuh menika sedanten saking jamaah sedaya. Alhamdulillah matur suwun dhumateng sedaya jamaah ingkang sampun menyedekahkan hartanya, ingkang sampun dipun lebetaken wonten kota infak. Nah kegiatan wonten subuh menika 100% dipun biayai jamaah sendiri kagem arto ingkang dipun lebetaken wonten kota infak. Saking kula wajib kami semanten tunjuk dhumateng Ustaz Nadif pedal kula semanten monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala
Alhamdulillah di pagi hari ini di tempat yang baik ini, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan kita bareng-bareng di masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah di menika salat subuh kanthi berjamaah, kemudian dilaksanakan kalian kajian. Niki kajian niki acara apa Pak? Acara selingan, acara intinya mengkebar niki Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku sering ngendikan untuk umatnya, Allahumma barik lana, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku setiap pagi mendoakan umatnya yang bangun pagi dengan doa Allahumma barik, ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya. Mulai napa niku? Yang Jawa niku nggih. Niku biasanipun enten istilah niku yen tangine kawanan niku rezekine digondol pitik ya, digondol pitik. Ini ternyata filosofi ngoten iki mengambil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena apa? Di dalam pagi itu ada keberkahan. Dan alhamdulillah hari ini Allah kumpulkan di sini, Allah kasih berkah kita untuk bersolat jamaah. Kemudian sama-sama belajar tentang syariatnya Allah. Kemudian juga nanti berkah bar niki, masya Allah sarapan, gitu. Masya Allah niki berkah berkali-kali lipat. Sing tesih film, saya yakin boten angsal berkah. Mungkin kan jam 6 mriki pun boten enten nggih sarapane nggih. Betul nggih? Nopo nggih? Boten saya kok boten tuku napa-napa ketika mriki itu sarapan ya. Maka ini merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doanya Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Alias ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Salawat salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang selalu berpegang dengan agama Islam ini sampai hari akhir nanti. Oke, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan kali ini di tanggal 27 Rajab ini ada peristiwa penting di mana peristiwa ini sebagai barometer keimanan, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ini sebagai jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tanggal 27 itu sebenarnya masih diperselisihkan, enten sing tanggal 27, enten sing nggak ada yang tahu peristiwa Isra Mi'raj itu kapan. Karena ini terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian Nabi Muhammad SAW, itu sekitar umur beliau 50 tahun. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang bertubi-tubi, yaitu beliau ditinggal oleh pamannya yang paling dicintai, yang paling dikasih yang paling mencintainya, yang sering menolongnya, yang sering membelanya, yaitu Abu Thalib. Dia wafat. Ya. Kemudian selang 2 bulan ditinggalkan oleh istri yang dicintai, Khadijah. Jadi kesedihan beliau ini sangat mendalam sekali ketika dakwahnya ditolak oleh masyarakat Mekah ketika itu, suku Quraisy khususnya. Kemudian ditinggal oleh pamannya yang sering membelanya, ditinggal istrinya yang sangat mencintainya, bahkan rela mengorbankan seluruh hartanya untuk Islam. Kemudian beliau dakwah, karena di Mekah ini sering ditolak, pergi ke Taif. Nah, Taif niku daerah sing kados mriki niku teng Armanu ngoten nggih, sing adem. Sampai di sana niku mboten disambut dengan baik, malah dilempari batu, ditolak dan lain sebagainya. Ini kesedihan beliau yang sangat bertubi-tubi. Maka Allah Subhanahu wa taala hibur dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Isra itu artinya diperjalankan di malam hari, Mi'raj itu artinya diangkat ya ke atas. Di mana dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami
ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bapak Ibu Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan peristiwa Isra Mi'raj itu bukan peristiwa yang main-main, alias peristiwa yang hanya hayalan. Ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha, kemudian pulang. Malam itu pulang, paginya mengumpulkan penduduk Mekah untuk mengabarkan tentang peristiwa yang dialaminya semalam. Ini kita ribut Pak, berkelangan nopo-nopo, ngerti-ngerti, terus kumpul ke tiang kata, terus cerita sing boten masuk akal. Niku penduduk Mekah niku banyak yang tadinya sudah ikut kepada Nabi, kemudian menjadi kembali kepada kekafiran. Nah, karena menuduh Nabi niku pun betul waras, Pak. Karena apa? Nabi niku ditinggal pamannya, ditinggal istrinya, kemudian di Taif dakwahnya enggak diterima, kemudian cerita sing boten masuk akal. Mriki niku kata masalah waktu itu terus ceritanya mau yang temudi-mudi yang seperti itu. Maka dituduhlah Nabi menjadi Nabi sudah gila, Nabi ini Muhammad sudah gila. Masa ada orang bisa jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di mana ketika itu dereng teknologi seperti sekarang. Ya. Kalau sekarang mungkin buatan kata sing mendustakan, kata sing percaya, karena ada alat, ada teknologi yang bisa mengantarkan manusia ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang singkat seperti itu. Tapi di zaman itu belum ada, butuh beberapa bulan untuk menuju Masjidil Aqsa seperti itu. Maka ketika Nabi mengatakan ini, semuanya banyak di kalangan orang-orang Quraisy kemudian menolaknya. Bahkan yang tadinya beriman ya menjadi kafir lagi, balik lagi kepada agama nenek moyangnya. Lalu datanglah kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ini loh temanmu yang kamu percaya, yang kamu imani sebagai nabi, ceritanya kacau. Maka Abu Bakar kemudian ngomong, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Ya, dia mengatakan dia diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Maka ketika itu Nabi Abu Bakar langsung ngomong, "Sodaka. Saya percaya, saya iman apa yang dikerjakan oleh Muhammad itu semuanya saya imani." Bahkan beliau mengatakan kalau tembok nih di kawasan Nova putih nih Pak. Ya kan dari permono. Dari sarapan saja. Kalau warna tembok niki putih, kemudian Nabi ngomong niki hitam, saya akan percaya Nabi daripada saya mempercayai mata saya. Itu Abu Bakar tingkatannya iman itu ngoten niku. Kalau Nabi ngomong tembok putih ini adalah hitam, saya akan percaya Nabi, saya akan percaya Muhammad daripada saya percaya mata saya. Maka beliau digelari dengan As-Siddiq, orang yang pertama kali mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Wah, kalau kita napa niku kula panjenengan niku yang hidup di zaman niku nggih, belum tentu juga bisa saged beriman kados sekarang. Kalau peristiwa itu peristiwa yang mustahil. Kemudian kemustahilan itu ya dibantah oleh orang-orang Quraisy. Ya, wahai Muhammad, kalau kau benar-benar datang ke Masjidil Aqsa, coba sebutkan Masjidil Aqsa itu kayak apa? Disebutkan semua, Pak. Disebutkan semua. Padahal mereka tahu Nabi Muhammad itu pernah pergi ke Masjidil Aqsa. Paling jauh itu ke Syam. Walaupun Masjidil Aqsa itu ada di Syam, tapi dereng pernah pergi Masjidil Aqsa. Tapi Nabi bisa menyebutkan semuanya, jumlah tiangnya, bagaimana bentuknya, bisa. Kemudian ditanya lagi, sekarang ini kabilah kami sedang melaksanakan perjalanan ke sana. Kira-kira sampai mana? Ini kan pertanyaannya, saya boten-boten nggih. Wong dolan, wong niku
menuju ke tempat kok ditekoi napa niku rombongan yang menuju ke sana. Atau jenengan yang ngebis teng Jakarta niku tekoi, yen kowe yang Jakarta, coba kono warane yang Jakarta. Kira-kira ketemu ngendi? Nah, itu kan jawabane itu kan yang bisa beda, makanya beda. Tapi Nabi Muhammad itu bisa menjelaskan di mana kabilah dagang itu berada, sampai mana, kuda mana yang paling depan, sampai nanti akan sampai di Masjid Al-Aqsa hari apa, semuanya dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian mereka hanya bisa diam. Ini karena nggak masuk akal dan tidak ada keimanan sama sekali, tetap tidak mau beriman. Walaupun Nabi sudah menjelaskan peristiwa hal seperti itu. Maka Allah mengatakan subhanalladzi, ya. Kalau ayat niku dimulai dari subhanalladzi, berarti akan menceritakan peristiwa yang besar, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, bukan rasulnya tapi hamba. Kenapa kok hamba? Buatan nabinya, buatan rasulnya. Kenapa? Karena tingkatan tertinggi, ya tertinggi dari manusia itu adalah menjadi hamba. Jadi kalau penjelasan ini ketika pangkatnya pun tinggi, derajatnya pun tinggi, tapi jangan lupa kita ini adalah seorang hamba. Di mana hamba itu kedah ngabdi kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalipun kata Bapak Ibu, orang-orang yang tadinya hamba itu kan makhluk yang harus taat kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Goro-goro dados napa niku pangkate munda, kemudian derajat munda, gelarnya naik, niku kemudian berperilaku seperti seorang Tuhan, alias koyo sing kuwasa ngoten niku. Padahal dia di hadapan Allah sama hamba. Kados Fir'aun, Liman ketika jadi pemimpin dia malah mengaku sebagai Tuhan. Ini kan berarti derajat tertinggi manusia itu adalah ketika dia bisa menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian asra bi 'abdi laila, Allah perjalankan. Jadi asra itu kalau dalam bahasa Arab itu saron itu berjalan di malam hari. Kenapa kok malam hari? Ternyata malam hari itu menyimpan berbagai macam, ya, faedah. Ya. Banyak orang melakukan kebaikan itu di malam hari. Salah satunya Quran menjenani itu kan waktu terbaik adalah di malam hari untuk beribadah. Kemudian di malam hari juga banyak orang yang berbuat maksiat di malam hari. Karena waktu malam ini adalah waktu yang penuh misteri. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram, dari Mekah Al-Mukarramah sampai ke Masjidil Aqsa menika wonten ing Palestina. Alladzi barakna haulahu. Di mana Masjidil Aqsa niku sekelilingnya adalah bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjidil Aqsa dan wonten ing Palestina niko itu adalah bumi yang diberkahi. Haulahu, bahkan sampai ke negeri Syam, sampai Jordania, sampai Suria, niku negeri yang diberkahi. Walaupun kalau penjelasan niku sering mirang, tempat-tempat itu adalah tempat yang sering ya digunakan untuk peperangan. Tapi niku negeri yang barokah. Mesir niku adalah Allah menampakkan pertama kali. Kemudian Bukit Tursina ya, di Palestina itu juga Allah menampakkan dirinya, walaupun tidak bisa orang untuk melihatnya, kan seperti itu. Dan ini berkah sampai sekarang diberkahi. Wonten perang Kronos seperti ini itu, yang ini itu tesih tua, tesih sae, tesih buatan itu kok istilahnya kok dadi napa niku kelaparan kados teng Afrika. Yang semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, negara apa itu Masjidil Aqsa dan sekelilingnya. Bahkan itu dalam tafsir itu sampai ke negeri Syam. Itu negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian setelah sampai di Masjidil Aqsa, Allah mi'rajkan, ya, dimi'rajkan, ya. Kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, alias langit yang ketujuh, di mana setiap langit itu wonten 7 lapis. Kalau yang kita lihat itu namanya Sama'id Dunya, Pak. Langit dunia, langit lapisan yang paling bawah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ilmunya turun, ya, di sepertiga malam terakhir untuk mendengarkan doa-doa dari para hambanya, yaitu ila sama'id dunya, sampai ke sama'id dunya. Sami kalian mungkin di bulan Ramadan itu enten napa niku Lailatul Qadar, di mana Allah menurunkan Al-Qur'an munajjaman secara sempurna keseluruhan itu sampai ke sama'id dunya, mboten dugi dunia, sampai langit dunia, mboten dugi dunia, karena di dunianya itu pun rampung. Ketika Rasulullah SAW menjadi nabi itu sudah selesai. Nah, ada yang namanya sama itunya. Nah, di situ Rasulullah SAW diperlihatkan, ya, dimulai dari para nabi terdahulu, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, ya, itu Allah beritahu, Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad. Begitu juga Allah perlihatkan terhadap orang-orang yang istilahnya lucu-lucu, ya, bahkan disiksa dengan siksaan yang pedih, dan Jibril menjelaskan tentang siksa-siksa yang akan dihadapi oleh manusia ketika berbuat zalim di dunia. Maka Bapak Ibu Subhanahu wa taala, ada peristiwa penting, ya, di mana di dalam Isra Mi'raj ini adalah peristiwa di mana Allah membebankan syariat. Jadi syariat sholat itu baru turun 10 tahun setelah kenabian. Itu peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Nabi niku, ya, pertama kali dakwah itu mboten langsung ngejak sholat, ngejak zakat, mboten, tapi diajak untuk beriman dulu. Ayo iman. Mengimani yang tadinya mengimani berhala, menyembah berhala, bahkan setiap hari pindah-pindah berhala, karena di sekitaran Ka'bah itu kuat sekali berhala, diajak untuk beriman, kemudian menyembah Allah semata. Dan itu banyak ditolak, Pak. Banyak ditolak, karena ini sudah menjadi agama nenek moyang kami. Kenapa harus dirubah? Kenapa harus dirubah? Jangan yang ikut itu sedikit sekali, Pak. Kemudian baru ketika iman itu sudah ada, baru Allah turunkan syariat yang namanya sholat. Jadi Bapak Ibu Subhanahu wa taala, kelolaan penjelasan ini sholat setiap hari, ya, sholat setiap hari itu sehari 5 kali. Niku adalah perintah Allah langsung yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad lewat peristiwa Isra Mi'raj. Pertama kali Nabi Muhammad itu diperintah untuk melaksanakan sholat 50 kali. Maka turunlah, ya, ke langit, ya, ke langit dunia. Kemudian disuruh untuk meminta keringanan sampai 5 kali, dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita diberi kewajiban sehari 5 kali, 5 waktu. Dan ini tidak banyak, ya, tidak banyak dari waktu yang Allah berikan kepada kita. Paling pol kita ini 25 menit lah sholat, sedangkan Allah masih 24 jam sehari semalam. Kemudian Bapak Ibu Subhanahu wa taala, perintah sholat ini kemudian diberikan atau disebarkan kepada para sahabatnya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka taat. Kemudian dalam sholat Rasulullah SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Wahai para sahabatku, sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Jadi sholat itu bukan sakarepe dhewe, tapi melihat bagaimana tata cara Nabi sholat. Bukan orang kudu persis kalian Nabi, tapi tata caranya ketika melihat Nabi. Pripun? Kalau Nabi mengatakan shollu kama usolli, sholatlah seperti aku sholat, pelan penjelasan betul tepat. Nah, itu Nabi itu pernah sholat malam ya, pada Isya itu
Ya. Sholat niku sendirian karena Nabi niku yang sholat sunnah niku dhewe Pak. Mboten berjamaah mboten. Nah Nabi niku sholat kemudian ada sahabatnya yang datang Pak, Nabi sholat tak melu, tak melu. Rakaat pertama niku bahasanya Al-Baqarah Pak. Al-Baqarah niku juz 1 niku wah itu rukuk. Kemudian ternyata lanjut lagi sampai Al-Baqarah selesai. Kemudian Al-Baqarah selesai niku sahabat yang ikut tahu, wah itu mesti rampung. Lanjut lagi Pak sampai Al-Imran. Sampai selesai Pak. Ya. Lalu kemudian rukuk ketika itu. Maka sahabat sing niku wau tumut Pak, bar salam niku wis kapok Pak, mboten turun meleh, mboten. Karena apa? Kalau kita sholatnya seperti Nabi alias solu kama usoli, sholatlah sebagaimana saya sholat. Wah ini susah sekali Pak. Kedah doa niku. Ya, aku pun sanjang yang sholatnya doa niku wis mboten khusuk Pak. Saestu. Ya, mboten khusuk pripun? Soalnya mboten hafal apa niku bacaan imam mesti pikirannya terus teng pundi-pundi. Teng pundi-pundi wis ngerti-ngerti wah malah macane napa-napa yang teng mriki kabeh sampai khatam niku dereng ramung-ramungan ngoten niku. Maka Bapak Ibu subhanahu wa taala, peristiwa salat ini, perintah salat ini langsung dari Allah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat." Nah, karena melihatnya Rasulullah SAW sholat ini, kadang-kadang yang sekarang ini menjadi perbedaan. Enten sahabat yang melihat Nabi seperti itu, tapi kadang-kala Nabi tidak melakukan seperti itu, tapi juga dalam waktu sholat. Mula dalam fikih niku wonten banyak sekali perbedaan dalam masalah ibadah. Dan itu semuanya berdasarkan dalil, mboten sak karepe. Mula enten mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali, itu semuanya berdasarkan dalil karena para sahabat itu melihat langsung kepada Rasulullah tata cara beribadah, kemudian mereka melakukan atau menyimpulkan dengan mazhabnya. Kalau dengan sami itu yang ngertos yang sholat itu kok beda-beda, itu semuanya wonten dalil. Mboten sah tumut apa niku melu-melu napa wah kae ra nggo ngene iki berarti salah. Mboten bae. Saestu. Sing penting niku yen dheweke niku salat ngadepi tesih kiblat. Kemudian Tuhan niku tesih Allah, ngoten nggih. Quran niku tesih sami, niku sederek. Walaupun tata cara salatnya benten-benten. Saestu jenengan yen teng Mekah ngoten niku wah. Napa niku? Wah terus Allahu Akbar ngoten mboten ngangge sejakap niku ya teng mriku wah dirasani saete, Pak. Saestu, wah iki salat ora nggo sedekah iki piye lho? Ketompo sedekah niku adalah sunnah, Pak. Sing penting niku takbir. Ngangkat tangan niku mawon sunnah hukumnya ngoten niku. Jadi maka terjadi berbagai macam mazhab. Dan mazhab yang ada di Indonesia niku mazhabnya adalah Syafi'i kebanyakan. Tapi di akhir-akhir ini ada mazhab-mazhab yang lain yang masuk. Kalau sikap kita niku Pak, kalau melihat sikap orang awam niku ketika melihat perbedaan dalam masalah sholat itu nih, selama niku wonten dalile, selama niku wonten ulama yang merekomendasikan, nggih monggo. Kita tidak usah ikut napa niku melu-melu napa nggih berdebat. Wis debat, wis tak tahu sholat namanya debat, wah niku wis ngeri ya. Wah terus kamu sholat orang, ini kan sholat perlu debat masalah sholat. Nah, Bapak Ibu Subhanahu wa taala, ini apa ini? Perintah ini ternyata perintah yang sangat agung sekali, di mana Rasulullah SAW mengatakan al-farqu alias pembatas antara orang Islam sama orang kafir itu nggih salat, Pak. Jadi sholat ini menjadi pembeda antara orang yang enggak beriman sama dengan orang yang beriman. Mula ciri-ciri wong iman itu adalah salah satunya sholat. Sholat, Pak. Yang buatan sholat itu perlu dipertanyakan imannya. Mula sholat itu menjadi tiangnya agama. Yang wong ora tau sholat itu berarti agamanya sedang ambruk, Pak. Butuh dipondasi lagi, butuh didirikan lagi dengan menjalankan syariat. Ini kok syariat sholat. Lo ampun ngantos, napa niku kelaran benar sami niku meninggalkan sholat.
sholat. Wis mbok kawanen, mbok mengke pripun wis keadaan pripun mawon ampun meninggalkan sholat. Karena ini kan sebagai perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir itu adalah di sholat. Nah, terus pripun? Iya. Lah terus pripun yen wong Islam ora tahu sholat. Sing penting kalau dia itu tidak meyakini sholat niku mboten, kemudian yakini aku nganggep sholat itu ora wajib. Nah niki nanti bahaya, Pak. Tapi kalau yen males mawon niku nanti jatuhnya kepada apa niku fasik, Pak. Yang ninggal niku tesih saged disolati. Ini yen enten wong Islam kok menganggap sholat niku mboten wajib, nah niku mungkin sedo mboten sah disolati. Ternyata pengaruhnya banyak, Pak. Pengaruh sholat itu buah kata sekali. Termasuk aktivitas kita sehari-hari niku salah satunya barometernya dengan sholat. Kalau sholatnya bagus, nanti aktivitas kita setiap hari bagus. Ini sholat kok ora bagus-bagus, berarti yang perlu diperhatikan sholat. Mungkin sholatnya bermelu-melu, sholatnya ora khusyuk, ya. Pemikirannya tentang pundi-pundi. Ini saestu, Pak. Orang sholat itu godaannya kathah, Pak. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, ketika orang sholat itu mengatakan Allahu Akbar, itu langsung enten setan khusus yang menggoda orang sholat. Alias akan didatangkan hal-hal yang tadinya sudah lupa ada lagi di pikirannya. Bisa itu dong. Ini setan, Pak. Jadi dengan pas takbir Allahu Akbar, pengennya khusyuk niku wis niate niku nawaitu ya, atau sholatal misalkan subhi ya, rakaataini fardhon lillahi taala. Kemudian Allahu Akbar langsung kelingan napa-napa ya, padahal wau saderenge salat niku mboten kelingan napa-napa. Ya, sakniki kok kelingan pas salat itu ternyata ada setan yang khusus menggoda manusia ketika salatnya. Cara niku pripun? Ketika kita napa niku sampun kelingan sing ngoten-ngoten niku langsung kembali lagi. Kita ingat ini adalah sholat harus khusyuk. Ini saestu. Kula nggih ngoten niku. Mboten jenengan mawon kula nggih sami mawon. Yen pas sholat niku pikirane niku ngerti-ngerti sing tadine sing wawune mboten kelingan malih kelingan. Ninggal mriko lah. Ora jenengan sholat ninggal apa niku sinetron lah niku malah mboten khusyuk. Pas iklan jenengan sholat wah sampai Allahu Akbar ikannya rampung, wah itu saestu mboten khusyuk. Maka Bapak Ibu rahimahullah taala, sholat itu merupakan tiangnya, dan ini merupakan peristiwa di Isra Mi'raj yang hari ini kita peringati. Ini sebagai tonggak. Loh, ini loh, wong Islam itu tidak hanya sebatas mengatakan ana muslimun, saya beriman, saya muslim, tapi harus diikuti dengan wa aminun dan juga mengamalkan. Karena amal pengelolaan panjenengan sami niku sebagai bukti kalau pengelolaan panjenengan sami niku beriman. Allah itu sering menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihati. Wahai orang-orang yang beriman, kemudian wa amilus sholihat dan beramal soleh. Niki dua niki berkaitan terus, Pak. Kalau sudah iman gandengane amal. Iman amal, iman amal, karena buah dari iman amal. Yang buatan iman hanya Pak amal, Pak. Jangan napa niku wong sing buatan iman wong kafir yang Nasrani misalkan ken poso niku nggih buatan pun. Kenapa? Karena enggak ada keimanan. Tapi kalau ada iman, abot-abote napa niku, abot-abote ibadah iku pasti dilakoni. Nah, itu Pak, salat niku enteng Pak bagi orang yang beriman, tapi bagi orang yang enggak beriman, buat Pak saya itu. Ya, Pak Inahu lakabiratun ila alal khosiyah. Sebenarnya sholat itu sangat susah untuk dikerjakan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk alias sing pun biasa namun itu menjalankan. Maka Bapak Ibu Rasulullah SAW peristiwa Isra Mi'raj ini monggo ini sebagai tonggak keimanan kita mengimani walaupun itu di luar akalnya kita, karena enggak mungkin langsung diperjalankan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, naik lagi kemudian dikembalikan lagi ke Masjidil Haram. Nah, itu seolah-olah di luar akal, tapi ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad.
Karena setiap nabi itu gadah mukjizatnya masing-masing. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad adalah Isra Mi'raj, dan mukjizat itu mesti di luar akal, Pak. Buat ternyata kok kenapa niku nabi gadah mukjizat sing pun biasa napa niku orang panjenengan kerjakan. Nah, itu nanti jadi boten jadi mukjizat. Misalkan Nabi Isa sakit menghidupkan orang yang mati, itu kan mukjizat, Pak. Boten biasa. Maka itu menjadi mukjizat. Kalau orang menjelaskan itu, kalau ada kelebihan, ya, misalkan pun ibadah kok nanti diagungkan, itu namanya karomah. Nah, karomah itu hanya kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sholat ini ampun ditinggalkan karena ini tonggak dari keimanan kita, tonggak dari agama kita. Maka jangan sekali-kali kita meninggalkannya. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan linuriyahu min ayatina. Allah pengen memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah pada peristiwa Isra. Semuanya tak terbukti ayat seperti ini. Dan ini sebagai penghibur Nabi ketika dilanda kesedihan yang mendalam. Berarti peristiwa itu menandakan setiap kesedihan kita, setiap kesulitan kita, pasti Allah akan kasih kemudahan. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang mudah, jalan keluar dari segala masalahnya dengan ketakwaannya. Kalau Bapak Ibu Subhanahu wa Ta'ala, ini peristiwa ini membawa pulang dengan kami imani, kemudian peristiwa atau ayat-ayat Allah yang ada dalam peristiwa ini kita imani, kemudian menjadikan ibroh, pelajaran bagi kita untuk meningkatkan amal kita di dunia. Mudah-mudahan dengan kita mengimani peristiwa ini menjadi saksi kita menjadi umatnya Nabi Muhammad kelak di akhirat nanti. Oke, mengatakan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau saya pun betul sholat seperti berkutik-kutik ya. Ada mata sholat kalau kita sekali semangat orang ada pembina manfaat atau kalam bila kita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah bahwa dipunjukkan kangge bikin yang katakan. Jadi alhamdulillah tidak Allah. Bapak Ibu mengatakan kalau mau kajian pun boleh wonten pertanyaan-pertanyaan. Jadi saat ini paling kesimpulan seperti Bapak Ibu bahwasanya kasbidah perintah sholat niko, syariat sholat niko salah satu syariat yang perintahnya itu langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memanggil Rasulullah Nabi Muhammad niko dipun panggil menghadap Allah. Kalau syariat yang lain niku Allah paring utusan Bapak Ibu, utusan lewat malaikat Jibril. Tapi khusus sholat Allah panggil langsung Rasulullah itu untuk menghadap. Nah, biasanya presiden itu nek nyukani bantuan, nek lewat ning lurah itu BLT nek 600.000 gitu. Nah, tapi nek kok rakyate ini wow, kok dipanggil menghadap presiden langsung ning istana Merdeka itu, kan boten mungkin 600.000 gitu. Nah, minimal juta-jutaan kan ngoten. Sebagaimana syariat salat menika berarti sholat niku salah satu syariat yang luar biasa pentingnya. Karena untuk perintah sholat Rasulullah langsung dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pramila Bapak Ibu garis bawah iki mawon monggo sareng-sareng kita jaga syarat sholat menika supados kula panjenengan sami saged jagi ngantos dumugi titi wajib kula panjenengan sami kami akhir hayat kula panjenengan sami mugi kula panjenengan sami mungkin saged kundur kanthi husnul khotimah. Manugi apabila wonten sana sederek napa keluarga ikan derek nindakaken salat minimal kita pahamkan dan minimal keluarga niku boten nindakaken salat bukan karena tidak percaya tentang syariat salat niku, tapi hanya karena belum mau mengerjakan karena malas dan lain-lain. Insya Allah itu masih bisa ditoleransi. Ngoten nggih Bapak Ibu, lajeng menika saged
bar menika mungkin dipun lajengaken sarapan sarengan, mungkin gelasipun dipun asta pedal tindak ning dijogi kenten isi ulangi menika. Nggih sami anget ya. Menawi ingkang badhe ngersakaken mungkin tes kesehatan mungkin kalian Pak Dino ingkang saat menika nembe nyuting menika nggih. Mungkin kula siapaken wonten wekdal menika. Wabil ingkang Bapak Ibu kajian wonten pada subuh menika kita saged dinaras pendopo nggih boten sarapan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.